Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hari-hari ini kita banyak ditinggalkan oleh ulama-ulama kita yang selalu mengajarkan kebaikan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Tentunya kita tahu Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf yang ada di Jakarta. Kita juga tahu Syekh Ali Jabir yang selalu mengajarkan Al-Quran kepada rakyat atau umat Islam yang ada di Indonesia. Kita tahu juga di Kudus ada Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Kita juga tahu adalah Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Mereka ini adalah ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala dan mereka semuanya satu persatu secara bertahap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Jumat Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf dipanggil oleh Allah taala. Satu hari sebelumnya ada Syekh Ali Jabir, beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf tanggal 1 Januari 2021 beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 bulan sebelumnya ada Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf yang selalu membentengi akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari aliran-aliran sempalan seperti Syiah, liberal dan lain sebagainya. Beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama ini mereka itu adalah pewaris daripada Rasul. Rasul adalah orang yang banyak menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan para ulama. Para anbiya mereka ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan ujian daripada manusia. Mereka sering dicaci, mereka sering dimaki, mereka sering diganggu, sering dicemooh, bahkan dilempari batu dan kotoran, namun hati mereka tetap tegar, terus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan para ulama, mereka juga sama. Ulama yang benar-benar yang mendakwahkan agama ini, mereka mendapatkan celaan juga daripada manusia. Akan tetapi mereka la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Seberapa besar pun fitnahan yang datang kepada mereka, mereka anggap murahan, mereka anggap biasa-biasa. Seberapa besar pun gangguan manusia terhadap mereka, tetap mereka anggap itu suatu yang biasa. Hati mereka tegar karena diliputi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak menghiraukan itu semuanya. Yang mereka hiraukan, yang mereka pedulikan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang Allah ta'ala siapkan untuk mereka semuanya. Dan mereka para anbiya, mereka tidak mewariskan kepada umat ini dinar wala dirham. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, innama warathu al-ilmah. Para anbiya mereka tidak ada yang mewariskan kepada umat ini dinar dan juga dirham, uang, dolar atau mata uang yang lainnya, tidak. Mereka tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan rumah, tidak mewariskan kendaraan terhadap umat ini, akan tetapi warisan mereka yang sesungguhnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Islam. Islamic science itu adalah yang mereka wariskan terhadap umat ini. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mendapatkan ilmu agama tersebut, maka sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan suatu bagian yang besar daripada warisan para anbiya dan para rasul, terutama warisan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka para ulama ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau seandainya mereka tidak memiliki harta dunia misalnya, karena sibuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala,
kesibukan mereka banyak mereka luangkan untuk mengajar kepada manusia, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena hidup di atas dunia ini hanyalah sementara. Nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Capek di atas dunia, bahagia di akhirat, istirahat di akhirat, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium aroma wangi daripada our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang mereka harapkan. Jadi ketika mereka meninggal, mereka bukanlah orang yang susah, tetapi mereka adalah orang yang sangat bahagia karena akan bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, umat yang ditinggalkan oleh mereka merasa sedih, mereka merasa kehilangan, dan itu bagus. Merasa kehilangan itu bagus, memang itu sesuatu yang dianjurkan. Malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa yang tidak sedih, tidak gundah, tidak risau, tidak gelisah dengan meninggalnya seorang yang alim, maka dia ada tanda munafik dalam hatinya. Dia adalah orang munafik. Wal iyadzubillah. Dan harapan kita semuanya, harapan saya juga, nanti suatu saat ada orang-orang yang bisa menggantikan beliau-beliau. Ada orang yang bisa menggantikan Habib Ali bin Abdurrahman Asghaf. Ada orang-orang yang bisa menggantikan Syekh Ali Jabir. Ada orang-orang yang bisa menggantikan Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Ada juga orang yang bisa menggantikan Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Berjalan di jalan mereka, berdakwah sesuai dengan ajaran yang mereka ajarkan. Penerus-penerus mereka ada. Makanya kita harapkan kepada santri-santri yang masih belajar di pondok pesantren agar mereka itu giat dan sungguh-sungguh mendalami ilmu agama, kemudian mendakwakan ilmu agama itu kepada halayak yang ramai, kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang bisa mengambil faedah-faedah daripada mereka semuanya, sehingga manusia ini nggak bodoh. Karena Nabi Muhammad SAW diutus dalam keadaan sebagai pengajar. Maka siapa yang profesinya itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia ini adalah penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Dan dia akan bahagia kelak nanti di akhirat. Di surga akan bahagia dia itu. Di surga akan bahagia. Dan mengajarkan satu ilmu agama, memberi hidayah kepada satu orang saja. Ada satu orang tobat gara-gara kamu ceramah misalnya. Ada satu orang tobat gara-gara kamu memberikan faedah ilmu kepada dia. Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab kamu memberikan ilmu kepada dia. Itu lebih baik daripada kamu sedekah unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mahal di zaman Arab saat itu. Mungkin sekarang seperti kapal pesiar, harganya mungkin berapa juta, puluhan juta atau berapa miliar gitu. Masih lebih baik kan, masih lebih berat pahalanya orang yang memberikan satu faedah ilmu sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya itu lebih besar daripada sedekah satu kapal pesiar. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.